Halo, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Dian Hartantri pada Bincang Nusa edisi ke-13. Semoga Anda dalam keadaan baik ya. Pada edisi kali ini, edisi spesial. Kok tiap edisi spesial? Iya, karena spesial Ramadan, betul. Sudah ada yang masuk nih. Bisa kita mulai? Silahkan diperkenalkan dulu dengan ibu siapa, kayak gitu. Baik, saya Gunaah SPDI. Alhamdulillah Allah takdirkan saya untuk mengajar materi pendidikan agama Islam di sekolah tercinta ini, SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Ya, cukup kayaknya perkenalannya. Oh begitu ya. Bagaimana? Beda kan situasinya? Sejuk begitu. Baik, bertepatan dengan edisi Ramadan, tentu tidak jauh-jauh apa yang akan kita bahas. Masih seputar dengan Ramadan. Ada apa sih dengan Ramadan begitu? Apa yang terjadi di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan selama Ramadan akan kita bahas setelah yang berikut. Ya, apa yang akan kita bahas? Mari kita mulai dengan puasa. Jadi puasa itu yang seperti apa sih? Kalau dari apa ya? Bukan dari, kalau dari sisi agama sudah jelas. Dari segi apa? Dari segi apa tuh yang ingin dibahas? Kalau ditanyakan esensi puasa itu kok kesannya berat, tapi boleh dong dijelaskan dengan bahasa yang lebih ringan begitu. Waduh, kayaknya berat pertanyaan. Bagaimana tuh? Puasa pada dasarnya kan menahan makan, minum, dan hawa nafsu. Nah, kalau makan minum mungkin Udah ya. Ini hawa nafsu ini yang berat kayaknya. Nafsu seperti apa ini yang mau ditahan gitu. Nah, iya. Karena macam-macam cobaan dan hawa nafsunya orang-orang lain usia mungkin Beda-beda ya. Oh iya, Ya. baik. Karena apa istilahnya di sekolah kita itu kisaran usianya belasan. Iya. Kira-kira kalau untuk anak-anak seperti apa itu? Hawa nafsu yang berbeda. Karena kalau kita bicara hawa nafsu itu kan tanda kutip begitu, rasanya mengarahnya ke hal-hal yang negatif. Jadi hawa-hawa yang bagaimana sih? Hawa-hawa yang bagaimana tidak? Kalau golongan remaja untuk anak SMA itu banyak ya, mulai dari namanya kelamin perempuan laki-laki normal itu ada unsur ketertarikan antara lawan jenisnya. Betul. Jadi karena mereka itu juga mengalami masa puber-pubernya di usia itu, ya mereka harus bisa mengendalikan bagaimana caranya untuk tidak menuruti hawa nafsunya tentang ketertarikannya dulu lah, menyalurkan hawa nafsunya terhadap lawan jenisnya tadi. Oh gitu ya. Untuk masa pacaran atau apa itu ya kan. Nah itu ya meskipun Ditahan ya. Meskipun di luar Ramadan pun tidak boleh juga, tapi kan ya kan di Ramadan itu harus dikat seperti itu, karena rugi kita menjalankan ibadah Ramadan dari azan subuh sampai maghrib, kemudian kita dapatnya lapar dan haus saja kalau tidak mampu menahan hawa nafsunya kan. Iya. Seperti itu. Selain ketertarikan dengan lawan jenis, kira-kira apalagi yang harus ditahan begitu? Itu bahasanya anak zaman sekarang itu, apalagi di Nunukan ini, meskipun kota kecil, kota pinggir Perbatasan ya. Itu, tapi bahasa mereka itu kayaknya tuh sudah bahasa kebun binatang itu sering muncul dari irisan mereka. Nah, Jadi memanggil orang ya, mereka kemudian kebiasaan mereka yang seperti itu, ya mereka sering pakai untuk memanggil temannya, untuk mengolok temannya. Ya bahasa-bahasa seperti itulah juga yang harus bukan dikurangi, harus ditinggalkan. Iya, ditinggalkan tidak ya. melakukan hal-hal itu lagi. Nah, Terus bagaimana dengan misalnya penggunaan gadget gitu? Itu berkaitan nggak sih dengan hawa nafsu gitu misalnya? Aja lah bu, atau bagaimana? masalahnya gadget itu isinya di dalamnya macam-macam juga. Nah, ada yang positif, ada yang negatif. Iya, Nah, itu iya. mampu tidak mengendalikan hawa dirinya sendiri untuk mengekat yang negatif tadi. Iya, Karena mulai dari game, mulai dari video-video atau gambar-gambar kan banyak muncul di
gadget itu, makanya Iya, ya mudah-mudahan. harus bisa memilih dan memilah mana yang boleh saya tonton dan Iya. yang tidak, dan begitu. Jadi sebetulnya yang berkaitan dengan hawa nafsu itu luas ya. Termasuk ngegame, ingat loh. Dia masuk kategori itu. Mungkin kelewatan atau Iya. waktu sholatnya nggak dikerjain, ya kan? betul. Dipanggil orang tua nggak memperhatikan atau nggak memenuhi panggilannya, kan gara-gara Gara-gara game bisa. game, iya. Mungkin ada gurunya ada di depannya, kemudian mereka cuek-cuek saja karena saking khusuknya dengan Jadi, bisa jadi kan karena hal yang sepele itu tadi, imbasnya efeknya akan menjadi sangat luar biasa sekali. Betul. Jadi itu ya, ternyata tidak hanya lapar dan haus yang harus Anda tahan, banyak hal. Kalau bisa disimpulkan hal-hal yang negatif lah ya, yang sekiranya melalaikan kita dari ibadah dan sebagainya, itu juga harus kan jangan sampai itu lagi ya, kembalinya kita dapatnya haus dan lapar haus dan lapar, betul. hal negatif yang kebiasaannya sudah dilakukan oleh anak-anak didik kita, yang sehingga mereka karena sudah Biasa. di tubuh mereka ya, dianggapnya biasa-biasa aja, padahal itu hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa, tidak membatalkan puasa tapi menghilangkan pahala puasa. Iya. Oh iya, karena banyak kan, yang penting saya kan nggak minum, nggak makan yuk. Iya. Puasanya, tapi pahalanya tidak ada. Beda ya antara membatalkan puasa dan menghilangkan pahala. Betul. Bicara pahala, kan puasa itu yang saya tahu adalah ibadah yang paling rahasia begitu. Kita boleh sih bilang saya lagi puasa, tapi apakah puasa betul atau tidak kan hanya kita dan Allah yang tahu begitu. Yeah. Berkait dengan itu, seberapa sih pahalanya? Jadi hitungan ya. Barangkali dengan Anda tahu pahala puasa jadi apa ya, semacam reward gitu ya. Bagaimana tuh? Aduh, kalau mau lihat pahala puasa, kalau dari kita membaca Al-Quran, alif lam mim itu tidak dihitung alif lam mim pahalanya. Alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri, itu pun dilipat gandakan oleh Allah. Tidak hanya satu huruf, satu pahala, tapi Allah lipatkan 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Nah, lain dengan pahala puasa. Dalam sebuah dalil itu, kalau pahala puasa itu tidak ada Satuannya ya, begitu. satuannya. Masya Allah, ya, saking luar biasanya pahala puasa, maka pahala itu tidak disatuankan yang 10 kali lipat atau 700 kali lipat, Iya. tetapi saking banyaknya pahala puasa ini, hanya Allah yang tahu berapa besarnya. Dan itulah pahala balasan bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa dengan sempurna, seperti itu. Jadi kalau dilihat mau hitung-hitungan kali berapa ratus atau berapa ribu, kita tidak ada acuan Untuk itu ya. hanya Allah yang tahu begitu. Dan itulah karena saking Allah yang taunya, maka ada hadis yang mengatakan itu ya, saking luar biasanya itulah, maka hanya Allah lah yang akan memberikan pahala langsung terhadap orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Itu saking istimewanya ya. Puasa Ramadan ya. Iya. Itu tidak ada yang bukan tidak ada yang memprediksi, istilahnya itu tadi tidak ada satuan yang membuat memudah gitu ya menghitungnya gitu. Itu saking istimewanya. Betul. Itu kalau dari segi pahala. Sekarang kalau bicara puasa untuk pendidikan, selain yang pertama tadi sudah kita ulas, menahan lapar, haus dan hawa nafsu. Apa sih kalau dari segi pendidikan, ada nggak hikmah puasa gitu? Dengan puasa kita harapannya bagaimana? Kalau dari segi pendidikan begini, kan di dalam kehidupan itu Allah mentakdirkan ada strata ya, ada si kaya, ada si miskin, gitu kan? Nah, salah satu tujuannya atau diambil pendidikan dari puasa, kita berpuasa tuh ngapain aja? Apakah hanya menahan lapar dan haus saja? Tidak, ya kan? Jadi kita biar ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak mampu, fakir yang tidak bisa makan seharian, ya kan? Begitu. Oh, itu loh rasanya. Jadi rasanya haus seperti apa, lapar seperti apa. Jadi ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak mampu untuk makan. Nah, jadi ada rasa empati ya, terhadap pendidikan.
dari segi pendidikan ya. Jadi Anda betul-betul dilatih bagaimana sih Ya. seandainya kita istilahnya tidak mampu ya, mau dimakan itu kita nggak tahu ada atau tidak gitu ya. Karena mungkin kita bisa ya makan 3 kali sehari dengan menu apa yang kita inginkan kita terpenuhi. Iya. Tapi kan ada orang lain belum yang belum tentu ya. Iya, Kan? betul. Nah, seperti itu. Berarti kalau Anda yang suka ngabuburit dan lapar mata, Ya. berarti Anda Ya. Aku juga iya, betul. Kayaknya sebelum buka puasa semua Kayak mafia ya, mau dimakan semuanya. betul, semua dibeli, Nah, semua ditata. Sudah minum air putih dan Cukup ternyata. Itu salah satu juga itu hal nafsu juga. Iya, jangan sampai latihannya membuat apa? Kok latihannya terbalik? Jangan sampai ngabuburit justru membuat latihan Anda tidak bermakna begitu. Iya. Bagaimana pembicaraan kita? Menarik bukan? Ternyata puasa itu tidak sesederhana dari kata sekedar puasa gitu. Banyak yang selesai gitu ya. selesai. Ya, baik. Kita akan bahas berikut. Baik, kita bertemu kembali. Kalau tadi kita bicara tentang puasa, dan sekarang kita akan membahas apa yang terjadi di Nusa selama Ramadan begitu. Bagaimana Ibu? Apa agenda kita selama Ramadan? Iya. Seperti tahun-tahun sebelumnya, rutinitas kayaknya ya, ada istilah Karena tiap pesantren. tahun Pesantren kilat atau pesantren Ramadan. Saking kilatnya itu tidak 3 tahun, gitu ya. Cuma 3 hari saja. Saking bagaimana? kilatnya itu, ya kan. Logikanya kalau kita berbicara tentang pesantren Ramadan, kalau mau menghasilkan seorang santri begitu kan, Iya, seorang santri ya, iya. seorang santri yang mumpuni itu kan tidak cukup 3 hari. 3 hari. Yang 3 tahun, yang 6 tahun saja belum tentu Belum bisa. tentu, Apalagi ya. cuma 3 hari. Ini idealnya ya. Idealnya, iya. Cuman karena situasi dan kondisi paling tidak ya kita Ada, ya. ya kan mendidik mereka di lingkungan sekolah sedikit tentang pesantren atau pendidikan agama di bulan Ramadan ini. Iya. Jadi di sekolah kita mengadakan pesantren Ramadan atau istilah lainnya pesantren kilat yang dilaksanakan di sekolah kita cuma 3 hari. 3 hari. Semoga ada manfaatnya yang Ada 3 hari itu manfaatnya, bagi mereka, betul. bagi peserta didik kita. Ya kan paling tidak lah adalah seberapa ilmu yang didapat ya, Iya. meskipun cuma 3 hari itu. Jadi ada pesantren Ramadan. Kira-kira nih apa sih yang dibuat? Kok dibuat? Apa yang dikerjakan di pesantren Ramadan gitu? Iya. Programnya tuh apa saja begitu? Kayaknya Bagaimana? kayak kurikulumnya ya. Oh iya, kurikulumnya betul. Iya iya. Sebenarnya nggak jauh beda dengan kegiatan-kegiatan pesantren pada umumnya, yaitu memperkenalkan ilmu agama, kemudian memahamkan mereka, kemudian selanjutnya tujuannya adalah biar mereka kalau sudah dia kenal, sudah paham, kemudian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya itu, Iya. ya kan? Yang paling tidak kita memahamkan mereka dulu ya kan, memahamkan mereka tentang ilmu-ilmu agama, terutama karena di bulan Ramadan, jadi kaitannya terutama tentang puasa Ramadan, ya kan, Iya. kegiatan-kegiatan atau ibadah-ibadah apa ya kan, yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini, Iya. karena banyak nilai plus-plusnya, Betul. banyak obrol pahala di bulan Ramadan ini, makanya ya membekali mereka lah, ya ibadah-ibadah apa sih yang seharusnya atau sebaiknya dilakukan di bulan Ramadan ini, seperti itu. Ibadah-ibadah apa begitu? Dari semua ibadah tuh ada ndak Ibu yang paling concern untuk anak-anak tuh kita arahkan ke sini dulu lah, karena kan berbagai macam ini supaya setidaknya ada satu yang didapat daripada tidak sama sekali, atau bagaimana, atau semua diperkenalkan ini loh ibadah-ibadah Iya. yang bisa dilakukan begitu. Concernnya mungkin ke pelaksanaan ibadah Ramadan itu sendiri pada puasanya ya, pada puasanya. Iya. Karena ibadah Ramadan itu kan sebenarnya banyak. Banyak, Tidak hanya puasa iya, saja, betul. termasuk tarawih kan ibadah Ramadan juga. Iya. Jadi concernnya kayaknya ke puasanya dulu. Jadi ke puasanya dulu. Jadi puasa itu seharusnya seperti apa sih? Iya. Yang harusnya kita lakukan seperti apa? Dan pahalanya seperti apa? Paling tidak ada Iming-iming gitu ya? ini loh, Ada iming-imingnya.
gitu lah. Kalau kita melaksanakan puasa Ramadan itu dengan baik, nah paling tidak ada gambaran mereka, oh harusnya saya begini. Nah ini itu. Dan yang kedua itu sholat. Jangan sampai mereka puasa tapi tidak sholat. Dan fatal. Fatal ini karena sholat ya kan. Padahal yang lebih urgent, yang lebih penting itu sholat dulu. Tapi orang awam itu kalau sudah menjalankan Ramadan karena nggak ngerti ilmunya tadi, betul, ya, dia hanya menjalankan ibadah Ramadan di puasanya, tapi ya tidak dia ada sholatnya, tapi sholatnya ya tinggalkan, nah, ya kan? Ini bukan substitusi ya, bukan pilihan ini, bukan substitusi, bukan bisa mengganti. Ya. Jadi kalau puasa itu kalau urut-urutannya gitu kan dia di bawah malah dibanding dengan sholat karena utamanya itu sholat. Ini malah dibalik, ya kan? Nah ini yang ada di lapangan ya, yang ada di lapangan seperti itu. Nah, jadi kita memahamkan di situ. Jangan sampai dia puasa betul-betul hanya berharap dan saja, ya kan? Kemudian dia meninggalkan sholatnya. Nah ini, terbalik ya. Ini warning ini bagi mereka ya. Wajibnya ya sholat ya puasa, betul. Sholatnya ditingkatkan, puasanya jalan, dan ya begitu seharusnya. Bukan malah karena lemes katanya karena sudah puasa sholat berarti tadi, puasa bukan menggugurkan sholat ya. Bukan. itu ya, memahamkan puasa. Selain ibadah itu tadi, sholat, puasa, ada lagi yang ditekankan di pesantren Ramadan untuk anak Nusal gitu? Kita bicara akhlak ya. Bicara akhlak. Ya, akhlak. Bagaimana menurut Ibu? Mengkhawatirkan kah akhlak anak-anak kita itu ya? Kok kesannya bagaimana? Kita bicara kids zaman now ya kan, bicara tentang itu kayaknya adab atau akhlaknya anak zaman sekarang itu jauh dari harapan agama ya kan? Jauh dari harapan agama. Kalau kita zaman kita dulu ya, kita dulu kala masih kecil. Kalau orang tua kita bicara satu kali, kita akan pakai selamanya. Guru kita bicara satu kali, itu akan teringat selamanya dan akan dipakai selamanya. Betul. Ya kan? Berbeda anak zaman sekarang. Kita berbicara 100 kali pun, ya kan? Belum tentu dia melaksanakan, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi kayaknya itu yang harus ditekankan kepada mereka. Karena adabnya mereka, ya kan, terhadap orang tua, terhadap guru, atau orang yang lebih tua lah intinya ya kan, yang lebih tua. Kemudian akhlaknya atau adabnya mereka terhadap sesama teman mereka, bahkan terhadap adik-adik mereka. Ya, ini kan harus apa ya? Harus sesuai dengan koridor lah paling tidak kalau kita bicarakan harus dengan syariat ya kalau bahasa Islamnya. Miris ya sekarang ini. Jauh miris sekali. Ya, contoh-contohnya dalam Al-Quran saja itu wala takul lahum ma'uf ya kan, mengatakan saja kepada orang tua. Saja ini ya. Mama nih ya. Berikan contohnya ini. Itu aja dilarang dalam agama. Apalagi anak sekarang ini ibunya bicara satu kata, balasnya bukan satu kata lagi balasnya beribu kalimat bahkan ya kan. Ini terlalu ya luar biasa lah sih ya kan, adab atau akhlaknya anak zaman sekarang itu. Ini loh kayaknya PR bagi kita seorang pendidik ya. Sebagai seorang pendidik khususnya guru agama kayaknya jauh dari keberhasilan mendidik anak-anak zaman sekarang ini, karena dari pemahaman agama dia kurang ya kan, dari segi adab atau akhlaknya mereka jauh dari harapan ya kan. Nah, ini sangat miris sekali ya kan, sangat miris sekali dan susahnya kan begini, karena kembali ke lingkungan juga ya kan, karena pendidikan kita menekankan di sekolah itu harus begini, A, B, C itu ada ya kan, seharusnya begini yang harus kita lakukan. Betul. Ya. Tetapi realita ketika dia sudah terjun di lingkungan keluarganya, masyarakat, ya kan, itu tidak sesuai dengan apa yang kita ajarkan di sekolah dan yang kita harapkan, ya kan. Akhirnya apa? Bertolak belakang lah yang kita ajarkan di sekolah dengan realita yang terjadi di lapangan. Ya. Di sekolah kita melarang, di sekolah melarang. Tapi mungkin bahkan di keluarga mengajarkan, dibolehkan, gitu. Dibolehkan lah. Apa? Bertolak belakang lah antara pendidikan di sekolah dengan pendidikan di keluarga, ya kan? Betul. Nah, akhirnya tidak akan terjadi kesinkronisasi pendidikan sekolah dengan pendidikan keluarga yang tidak akan berhasil pendidikan itu. Padahal rata-rata orang tua itu kadang-kadang kalau kita misalnya sampai panggil anaknya gitu ya, mengeluh juga. Iya, bagaimana itu Bu?
kenapa anak saya begini? Begini. Kita Padahal di sekolah di sekolah ya. padahal di sekolah dia nominal jumlah jamnya itu cuma sedikit ketemunya. Iya, orang tua iya. yang sudah tahu tabiat anaknya sendiri dari lebih tahu dari kita. Ya, Iya. ini hanya 0,sekian persen gitu. Ya kan? Kenapa mereka malah tanya sama kita? Seharusnya kita yang tanya balik pada mereka. Bagaimana ibu di Bagaimana rumah? ibu mereka, Iya. ya kan? Iya. Memang kadang-kadang apa ya, anak-anak tuh yang ditampilkan di sekolah dan di rumah itu beda. Betul. Dan sementara istilahnya lingkungannya itu pengaruhnya lebih banyak sepertinya ya. Iya. Jadi kalau bisa dianggap musuh kita banyak yang harus ditampilkan gitu. Iya. Jadi memang harus punya cara, dan salah satunya yang ditempuh SMA Nusa lewat pesantren Ramadan. Baik, itu salah satunya adab ya. Iya. Terus dari sisi kita bicara lagi tentang pendidikan, kan kalau pendidikan itu ada pembentukan karakter, itu tadi sudah disebutkan, mengajarkan adab, bagaimana bersikap pada orang tua, pada teman, pada yang lebih muda, ya. Ada enggak ini Bu istilah apa ya, seperti treatment khusus gitu atau langkah-langkah khusus gitu? Bagaimana sih kita memantau sikap mereka gitu? Dengan kalau zaman saya SD dulu Ibu ada dibagikan buku Amalia Ramadan gitu misalnya. Apa sih yang kamu dengar selama tarawih begitu misalnya, kalau ada kultumnya, kapan kamu sahur, kapan kamu nah kalau untuk SMA itu kita pakai cara apa ya gitu? Bagaimana caranya apa itu? Iya. Mungkin ini dalam rangka pendalaman akhlak, misalnya dengan dalam satu hari itu Anda berapa kali menyapa orang tua atau apa begitu barangkali dengan kata-kata yang baik, bagaimana? Iya. Memang tidak ada yang spesial dari itu ya, tidak ada yang khusus kayaknya kami dari sekolah itu, karena kalau kebetulan kalau waktu mengajar saja begitu ya, kita bertanya kepada mereka bagaimana sholat 5 waktunya, bagaimana adabnya mereka dengan orang tua. Nah, kayaknya bisa kita menilai lah ya kan, kalau ketika kita di sekolah itu mereka aja cara berbicara dengan kita terlihat ya, sudah menggambarkan bagaimana itu. Jadi kayaknya kita kayaknya kehabisan akal untuk kehabisan akal. Bagaimana sih caranya kita untuk mencari tahu kebiasaan mereka di rumah, apa hal-hal positif apa selama Ramadan itu di rumah, gitu. Kalau cuma ditanya aja sholat 5 waktumu itu seperti apa dalam sehari, ya, dalam situasi mengajar ya kan, tidak seperti itu banyak sekali yang meninggalkan sholat 5 waktu. Bahkan ditanya puasa enggak, ya kan? Mungkin mereka ada yang bertanya, yang menjawab dengan bangganya ya kan, enggak puasa Bu, begitu kan? Nah, nanya apa? Jadi kayaknya kehabisan akal ya, guru-guru kira-kira yang bisa mereka, karena kita berbicara misalnya nilaimu saya kurangi gitu misalnya begitu, nggak mempan. Makanya padahal yang paling mentok itu dinilai ya. Kalau kita sudah bicara nilai kayaknya sudah mentok itu, tapi mereka nggak takut tentang itu. Jadi kayaknya apalagi yang harus kita lakukan agar mereka itu bisa mengubah dirinya menjadi hal yang lebih baik ketika minimal lah bulan Ramadan ini. Cara apa yang guru-guru dilakukan di sekolah untuk mencari tahu bahwa mereka sudah melakukan hal positif apa di rumah? Kayaknya paling hanya itu tadi ya, sekedar bertanya apa saja begitu. Jadi tidak ada. Sekalipun kita kasih kayak yang dulu itu, nggak mungkin juga. Berbohong juga. Jadi itulah. Karena kita tidak bisa mantau juga sampai di rumah ya, kecuali memang orang tua yang mau bekerja sama begitu. Susah juga orang tua bekerja sama ya, itulah kayak sudah kayak bukan angkat tangan ya. Tetap berusaha ya, betul. Tapi ya usahanya mungkin belum menemukan yang pas gitu ya. Baik, itu apa yang terjadi di Nusa selama Ramadan, ada pesantren. Ada apa lagi? Nanti akan kita bahas pada sesi berikutnya. Baik, kita bertemu kembali masih bicara tentang Ramadan. Kalau tadi kita sudah bahas bagaimana itu puasa, terus apa yang terjadi di SMA Nusa, dan kita sudah sampai di akhir pembicaraan nih. Jadi apa sih harapannya begitu? Harapan sebagai kita mulai dari sebagai guru dulu.
bagaimana apa yang Anda harapkan pada anak didik kita selama Ramadan ini begitu? Silahkan. Selama Ramadan terhadap dilaksanakannya pesan Iya, ya. Ramadan. Harapannya apa ya? Satu, memahami ilmu agama dengan benar, memahami ilmu agama dengan benar terkait dengan ibadah dan sebagainya, ibadah Ramadan khususnya itu. Kemudian bisa mengubah mereka menjadi anak yang lebih baik dari sebelumnya. Artinya kalau sudah ilmunya dapat, tujuan selanjutnya adalah bisa mengubah dirinya menjadi yang lebih baik, ya, terutama adalah tentang ibadahnya, ya. Betul. Kalau tadinya tahu hanya sekedar menahan lapar dan haus, ternyata tidak sesimpel itu. Nah, berarti kita harus yang lebih scope yang lebih luas lagi, Ya, kan, pemahamannya dan pengaplikasian ya tentunya, ya kan, karena sudah paham tentang ini tidak boleh, ini boleh, jadi Dilaksanakan, ya kan, dilaksanakan. Itu harapannya ke anak didik kita, peserta didik kita. Jadi kalau untuk apa ya namanya, berharap Ramadan ini apa gitu ya, buat diri sendiri Buat atau diri sendiri pribadi saya, ya harapan saya berdoa begini. Semoga Ramadan ini adalah bukan Ramadan terakhir, ya kan? Iya. Kemudian dan Ramadan ini harus lebih baik daripada Ramadan sebelum-sebelumnya. Artinya peningkatan kualitas kita ibadah Ramadan itu harus lebih baik daripada ibadah-ibadah sebelumnya. Ya, itu untuk pribadi saya, kan. Kemudian selain lebih baik itu berarti rewardnya, ya. Ya, karena kita melaksanakan ibadah Ramadan itu reward sebenarnya yang kita cari sebenarnya. Kalau kita bicara ikhlas itu kan tidak berharap gitu ya, maunya ya. Iya, maunya betul. Tapi terus terang kalau saya pribadi, kita melaksanakan atau menjalankan syariat Islam itu karena kita berharap, ya kan, berharap Ridho Allah lah. diterima, ridho Allah, ibadah kita diterima. Betul. Kemudian ributnya nanti, ya kan, harus kita ambil dong, Iya, iya. dapatkan. Nah, itu kalau saya pribadi. Kalau orang ikhlasnya sudah luar biasa, saya mungkin beda tataran, beda ya. Iya, masih ribut kalau saya, kan. Iya. Nah, karena Allah menjanjikan rewardnya itu sangat luar biasa sekali di bulan Ramadan ini, makanya kita berlomba fastabilul khairat, ya kan. Semua ibadah ditingkatkan di bulan ini, makanya harapannya akan mendapatkan reward yang sangat luar biasa juga nanti di akhirat, seperti itu. Baik, demikian untuk anak-anak Nusa. Semoga Ramadan ini membawa kebaikan buat kita dan Anda sekalian. Jadi kita sudah sampai di penghujung pembicaraan. Semoga ada hal-hal baik yang bisa Anda ambil dari pembicaraan kami. Terima kasih sudah terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Sampai ketemu pada edisi Bincang Nusa berikutnya. Baik, semoga bermanfaat. Semoga ya, bermanfaat. Assalamualaikum.